jumlah lilitan lebih banyak sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kontroler rusak, lem biru, Saya lemparin sih beli mending, baru. ya mending gitu. Iya kan? Terus yang kata-kata suka jebol tuh pertama ya ini sensor ini lepas. Nah, biasanya yang sering terjadi di LAN Kelesi ini itu kode error apa aja sih? Yang sering keluar tuh Kalau misalnya ada yang membawa e-bike atau dinamo yang merek lain, misalnya kita sebut merek Bafang atau brand pedal, Kang Lili bisa servis nggak? Bro, ini controller bawaan LAN Kelesi segede gini. Nah, si Kang Lili ngeganti controller supaya tenaganya lebih superior, lebih ngacir. Segede gini, bro. Nih lo bandingin nih. Tuh. Ya. Nih segede gini sama segede gitu, pantesan ngacir doi tanjakan. Halo bro, jumpa lagi di Bike TV ID bro. Gua masih sama Dokter Lanke Kang Lili bro. Sesuai janji gua di episode yang lalu, kali ini kita akan membahas lebih detail si Lanke ini. Kita akan lebih menggali ke Kang Lili, dinamonya apa aja dan segala sesuatu tentang dinamo lah. Nah, ini bro nih, ini udah dibongkar nih. Ini dinamo Lanke. Dinamo ini kata sang dokter dia sudah lilit sendiri dan sudah dirubah komposisi kawat dan lain sebagainya. Nah bro, kita tanya aja langsung sama Dokter Lili. Kang, ini dinamo Lanke-nya Kang ya? ya. Ini apa aja yang akan rubah nih sekarang? Ini dinamo ini udah saya rubah lilitannya. Lilitannya khusus buat Tembaganya ini, lilitan tembaganya. ya, khusus buat saya sih suka nanjak, jadi saya butuh torsi buat nanjak. Oke, emang pengaruh ya lilitan Pengaruh dari apanya yang bikin dari pengaruhnya? diameter kawatnya. Oh, diameter kawat. Ini kelihatan kecil-kecil, bukannya kecil malah lemah. Kok malah gede nanjaknya? Lemah, tapi kan jumlah lilitan jadi lebih banyak tuh. Oke. Kalau kawat bisa kan lilitannya sedikit. Oke, jadi karena diameternya lebih kecil, lebih halus, muat banyak. jumlah lilitan lebih banyak sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Ya, pas nanjak. Tapi kalau buat jalan datar gitu mah nggak bisa ngebut. Oh, Mentok paling cuma 30. Oh, jadi gitu bro. Ini ilmu baru bro. Kalau lilitannya pakai tembaga kecil, jumlahnya banyak, itu torsi atau tenaganya itu Torsi unggul di buat- tanjakan, Nah. buat nanjak gede. Tapi untuk kecepatan dia loyo. Oh iya. Jadi kalau mau kenceng, kebalikannya. Kebalikannya, kalau mau kencang kawatnya digedein. Kayak ini lebih gede ya? Ini sih Iya. kecil. Nah, maksudnya ya? Ini lebih gede dikit nih. Lebih gede dikit ya ini ya? Ini juga banyak. Ini, Oh, pakai yang lebih gede dikit lagi. ada sih satu di dalam. Lebih kencang ya? Oke. Lebih kencang. Diameternya lebih besar. Lebih kencang tuh saya pernah upload di YouTube tuh sampai tanpa beban tuh bisa 70 170 km per jam. per jam. Tapi begitu ketemu tanjakan, Nah, ngeflek. itu fisiknya harus kuat. Oh, jadi drop gitu ya. Kalau tanjakan panjang ekstrim tempurnya harus kuat. Jadi kalau diameter besar itu dia bisa menghasilkan putaran yang lebih kencang, lebih Ya. cepat. Tapi
untuk torsi tenaga di tanjakan berkurang. kurang. Kalau yang halus ini dia di jalan datar itu putarannya pelan, nggak begitu kencang, tapi begitu dia nanjak ada terus itu. torsinya ada terus. Nah. Gitu bro. Ini juga bro, saya riset nyoba beberapa kali ganti gulungan. Oh, jadi eksperimen berkali-kali. Kebetulan kan ya? saya lemah nih, gue cuma sebelah, dari kaki sebelah. Nah, saya nggak butuh cepet, saya butuh nanjak, gak ketinggalan sama yang lain. Akhirnya ya eksperimen sampai mencoba 4 jenis kawat yang diameternya beda-beda tuh. Akhirnya ini nemu yang bawaan standarnya, cuma dirangkap lebih banyak kawatnya. Jadi melebihi aslinya pabrik itu lebih banyak gitu. Lebih banyak. Iya. Itu sih tinggal pintar-pintar kita masukin kawat ke sininya. Tunggu nih, saya cabut. Ini kan susah kan? Ngelilitnya ini satu-satu gitu manual. Satu-satu. Kan kalau lihat di pabrik kan pakai mesin, mek gitu ya. Ini satu-satu sendiri manual. Terus harus itu apa? Harus sabar itu. Iya, luar biasa loh bro, ini harus sabar dan ekstra teliti bro. Sekarang Manual. udah ini apa saya itu di yang sebelumnya cerita salah ngelilit awalan, nggak muter. Nggak muter dinamo. Nggak muter ya. Salah penempatan titik awal lilit. Oh, titik awal melilit juga itu jadi apa? Ya fatal ya. Ya, Salah terus sedikit ya. kalau selisih di antara lilitan juga harus nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh juga nanti Maksudnya antara lilitan ini satu sama yang lainnya ini, pasti kan ada selisih. Lupa ngitung kan. Kalau amatiran guys ya. Lupa ini udah berapa. Kalau terlalu jauh nanti pas RPM tingginya ngedrop. Jadi berkurang tenaganya. Ini kan lumayan loh. Udah masukinnya susah 1, 2, pasti masukin itu lama loh. Kecil sempit begini. Berapa lama Kang ini ngelilitnya ini Kang? Kalau pertama tuh belajar tuh seharian. Seharian baru beres ini satu. Seharian. Ya pertama itu saya belajar tuh seharian. Udah gitu ngeliat tuh kenapa ini si tenaganya kurang, ternyata ada kawat yang lecet kena body ini. Jadi nggak boleh kena body ini. Jadi benar-benar harus hati-hati banget ya. Jadi dari situ belajar, ternyata gini. Saya lihat di YouTube cara-cara ngelilit dinamo. Banyak belajar dari YouTube sih. Saya sebenarnya otodidak. Kalau ilmu elektronya mau kurang. Jadi YouTube itu kan memang perpustakaan digital. maha tahu lah. Sang maha tahu ada aja semuanya asal kita mau nyari ya. Terus ini juga dinamonya juga aneh dari yang lain. Kalau yang udah kesini pasti merah semua. Saya sirlak. Oh, sirlak kalau itu sirlak tuh apa ya bahasa Indonesia, gue lupa tuh apa? Isolator kayak gitu. Farnis. Biar tahan panas, terus meredam panas. Jadi nggak mudah cepat gosong. Oke. Terus yang rata-rata suka jebol tuh pertama ya ini sensor ini lepas. Sensor speed. Sensor speed ini. Lepas, Udah terus transistor doang ya sensor speednya ya? Terus salah sensor ini solderannya karena panas biasanya kendor, itu ngaruh langsung. Oh jadi bukan sesuatu yang mengerikan sebetulnya bro, cuman karena solderan lepas, karena panas ya. Iya. Nah kan sering problem itu memang rangkilesi kalau nanjak dipaksa panas, kesinilah larinya rusaknya ya. Ya terus speed gak kebaca, ini lepas, sensor speednya lepas. Gitu. Untuk kan bro ada dokternya bro. Terus apa lagi Kang tadi yang ini kan sudah hal sensor udah ditanam di sini. Udah terus saya lapisin lagi silikon gitu. Jadi oh iya makanya ini kan harusnya PCB kan? Iya, PCB-nya kayak gini nih. Nah kayak gini. Oh, nanti kan nih hal sensor nih kesini nih nempelnya 3 kayak gini. Makanya ini gue bingung tadi ini kok bentuknya aneh begini. Ternyata memang dilapis lagi maksudnya kan supaya tahan panas ya? Iya. Redam panas terus si timah nggak langsung kepanasan. Oke. Kan sumber panasnya mungkin di
Oh, itu dibungkus gitu ya. Ya, kasih peredam, semacam peredam gitu. Aslinya sih PCB-nya gini, sensor gini. Ini ada jual nggak nih? Kalau utuh gitu. Kalau untuk sepeda yang ini ya, yang dinamo kayak gini, yang brushless gini masih jarang yang gini. Nggak ada ya. Impor. Kalau yang untuk motor listrik banyak. Di sini udah mulai banyak. Kalau buat sepeda ini yang ini impor PCB-nya ya. enggak. Masih Tapi jarang. Kalau mengganti transistor yang tadi doang, ada transistor yang Gampang. sama. Kalau hal sensor gini mah banyak jual. Kode yang penting kodenya sama gitu. Ada banyak. Ya, kodenya harus tahu. Oke. Hal sensor sama speed sensor kan beda itu. Gak kelihatan bro, kodenya bro kecil banget tulisannya. Jadi ini doang sebetulnya yang sama. Ya, sebenarnya ini. Oke, nah kalau ini kan motor jenis yang Nah, sama, cuman ini lebih besar ya. Ini yang direct ini, Kak Hendra. Maksudnya direct gimana? Direct, jadi dia nggak direct tuh nggak pakai planetary. Kalau ini kan pakai planetary nih. Nah, Oh, ini bro. gigi lagi nih. Pakai gigi pakai lagi. planetary gear. Jadi nanti buat muterin velg ini ada giginya di velg sini. Oh, jadi Di muterin hubnya. velg tuh lihat planetary ini yang muter ya. Iya. Dia muter gini, baru muterin ke menggerakkan si apa namanya nih? Ya roda lah, Ya, menggerakkan roda. Kalau yang ini kan Ini direct ya, Direct. langsung ya nggak pakai gigi-gigi jadi tadi. kalau yang direct ini bisa maju mundur ini. Oh. Tergantung di setting controllernya. Kalau pakai yang setting apa yang universal itu bisa di set mundur juga. Jadi Oke. nanti magnet yang mainnya. Jadi magnet ini aja langsung gitu muter ya. Ini controller. Ini controllernya internal. Oke, di dalam langsung. Ini kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Kebetulan ini yang internal. Yang udah di dalam Yang udah di kontrolnya. dalam. Ini sih yang 1500 watt. Lebih gede itu Ya, kelihatan bro. sama aja juga ada sensornya. Oke, ini saya. Nah, ini yang belum dibedakin sama Kang Lili. No, kayak gini nih. Nanti sama Kang Lili dibedakin jadi kayak gini tadi. Ini bro, ini kontrolernya bro. Itu sih yang MOSFET 1 yang direct. Nah, itu 12 2, MOSFET. 3, 4, 5, 6. MOSFET-nya kalau rusak ada yang jual nggak, Man? Ada. Tapi itu tadi ya yang Kang Lili pernah bilang kualitasnya harus yang bagus banget. Nah, kalau yang bagus banget tadi harganya lebih mahal daripada Iya. beli controller. Jadi kalau controller rusak, lem biru, lemparin Saya sih beli baru. mending gitu. Iya kan? Jadi kalau controller kata Kang Lili mending dilem biru bro, dilemparin, push, beli baru Karena yang daripada sekarang sih dibenerin. murah. Tapi saya pakai itu nyoba pernah pakai controller yang universal juga lebih bagus. Untuk sepeda apa? Saya pakai di Elan sih. Ah, Ampernya lebih besar. Itu buat naikin torsi sama speednya. itu biasanya universal tuh buat apa sih jual? Buat motor listrik kayak gitu. Oh, buat Bisa motor juga. ya. Jadi itu ya ada yang bisa sensorless sama yang enggak. Jadi keuntungannya yang universal yang itu bisa meskipun misalnya sensor halnya rusak, dia masih tetap jalan yang non sensorless gitu. Oh, itu jadi makanya Kang Lili sepedanya pakai double controller dua bro, dia pasangin bro. Maksudnya buat apa tadi? Kalau yang dua ampernya besar tuh yang universal itu saya kalau buat ngebut-ngebut jadi biar kayak motor. Tapi kan tadi ada Kang Lili bilang kalau yang satu itu controller yang yang nggak pakai bawaannya. apa namanya? Yang nggak pakai Sensorless. Sensorless yang jadi nggak akan error Ya, apa? meskipun misalnya pakai yang universal itu saya pakai yang non sensorless, yang sensorless. Jadi meskipun hal sensornya rusak, dia masih tetap jalan. Masih tetap jalan. Beda sama yang bawaan Lanke kan sensor harus pakai sensor. Jadi Ya. dia baca sensor rusak satu Ya, aja. Satu aja. Udah error ya, error 07 ya? 07. 07. Nah, kalau yang universal itu dia Tidak ini mengenal. nggak kenal. Hajar Lepas aja. satu, tahu-tahu dinamo jebol. Ya ada plus minusnya lah. Ya. Nah, terus apalagi ya di seputar dinamo. Nah, kalau di baterai di BMS tuh yang biasanya sering bermasalah BMS itu apanya sih? BMS sih kalau yang saya udah bongkar-bongkar sih kebanyakan baterainya, selnya yang rusak. Oh, tapi BMS-nya malah jarang ya? BMS jarang. Hampir jadi malah baterainya yang lebih sering rusak Iya, daripada BMS-nya. selnya. Padahal kan BMS itu ya
yang mengontrol Ya, itu. rangkaian elektronik juga Iya. seperti ini kan. Heeh. Baterai management system yang mengatur kinerja baterai lah, Ya. gitu kira-kira ya. Biasanya kan tadi kalau ada kerusakan itu ada informasi di display LCD itu ada kode error. Ya. Nah, biasanya yang sering terjadi di LAN KLC ini itu kode error apa aja sih? Yang sering keluar tuh E07. E07. E07 biasanya penyakitnya dari yang sederhana, ini copot nih. Kendor Soket misalnya. bisa keluar E07. Oh, kendor soket aja E07. Terus kalau yang parahnya ya ini solderan hal sensornya. hal sensor, Jadi nggak solderan, ngebaca. bisa lepas solderan, mungkin bisa rusak juga transistornya, Iya. gitu ya. Terus error E10. E10, error 10 itu apa? E10 itu komunikasi antara controller sama ini dinamo. Dari controller ke dinamo, artinya kabel dong? Nggak, belum tentu juga. Bisa dari kabel, bisa dari hal sensor yang korslet, bisa. Oh, bukan lepas ya, tapi korslet Konslet, ya. kan kadang ada yang Oh, kayak gini kan kualitasnya banyak tuh sesuai harga iya, kan. iya, iya, iya. Ada yang kepanasan, short, akhirnya konslet keluar di itu E10. E10. Terus E08. E08 itu apa? ya? E08 tuh biasanya throttle. Oh, throttle yang rusak ya. Terus E10 juga bisa juga dari pedal assist. Oh, dari pedal asisnya ya, dari Pedal sensor pedal assist asisnya ya. E8, E8 tadi dari throttle. Terus apa lagi ada? Terus yang paling parah E09. E09 itu Controller aja rusak. oh, unit controller rusak ya. Oke. Controller rusak. Kalau baterai ada nggak kode? E06. Oh, baterai E06. Baterai lemah. Oh, ingetin tuh bro Tapi tadi LAN KLC ada loh, PDF-nya ada. Oh, ada PDF bisa download ya. Bisa, udah banyak. Kode-kode error tadi ada itu Kalau yang semua udah ya. ikut WA group terus di Telegram pasti udah pada tahu. Ada sih itunya panduan. Tahu sih tahu yang rusak ini, tapi beneran kan belum tahu. Nah, itu. Tetap aja lu harus ke dokternya, bro. Emang bisa bongkarnya. Kang Lili, Iya. ini kan kalau bilang kelesi, seluk-beluknya semua Kang Lili sudah hafal lah. Ya sudah apa namanya? Dokter LAN KLC itu sudah layak disematkan ke Kang Lili. Kalau misalnya ada yang membawa e-bike atau dinamo yang merek lain, misalnya kita sebut merek Bafang atau Grand Pedal, Kang Lili bisa servis nggak? Kalau dinamo hub kayak rear hub, front hub gitu saya masih bisa. Cuma yang saya belum punya pengalaman tuh yang mid drive belum pernah bongkar. Oh, tapi kalau selama hub gini mungkin karena prinsipnya sama aja ya. Bisa. Sama aja ya. Iya. Kalau mid kalau misalnya sudah tahu mah mungkin bisa kali ya. Bisa, Toh, insya Allah bisa. dasarnya kan sama aja kan? Ya, Dasarnya sama aja sama ya. aja. Oh, yang biasa tuh yang problem itu yang branded yang buatan Eropa, Jepang itu kan memang susah. Ada beberapa teman saya juga yang ya tadi yang branded yang mahal itu agak kesulitan memang kalau servis itu. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu bisa. Karena saya belum bisa nyebutin bisa karena saya belum pernah bongkar. Tapi insya Allah saya siap belajar. Siap belajar ya. Kayaknya sih bisa juga. Sebetulnya sama aja. Sama Cuma aja. beda itunya apa? Penempatannya. Cuma kan komponen yang komponennya. dipakai. Cuman masalahnya itu tadi nyari partnya juga. Nah, itu. Kebetulan belum nemu temen yang mau yang rusak belum itu belum dibongkar. Jarang sih yang rusak Bafang itu. Tahu begitu punya gua dulu gua bawa kesini ya. Gua punya controller rusak ya. Gara-gara nge-short bro, kejepit kabelnya pas pasang baut terus jebol controllernya. Nah jadi gitu bro, seru ya ngobrol-ngobrol sama Kang Lili, dokter LAN ini, dokter segala bisa di e-bike bro. Oke bro, tetap ikutin e-bike TV ID. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya brother. See you.